So welcome to Wonderland, Indonesia, the sacred Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang putusan bersarat Mahkamah Konstitusi dalam teori legislasi. Apakah ini bentuk penafsiran konstitusional atau justru penyeludupan legislasi? Namun ada kritik bahwa putusan bersyarat bisa menyerempet ke penyeludupan legislasi karena MK seolah ikut membuat norma baru yang seharusnya tugas legislatif. Jadi perdebatan muncul apakah MK menafsirkan atau justru melampaui kewenangannya. Jadi intinya putusan bersyarat adalah ruang abu-abu antara tafsir dan legislasi. Penting untuk terus diawasi agar tetap sesuai prinsip negara hukum. Oke, kali ini kita bahas makna final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi serta batas kritik dan negara hukum demokratis. Putusan MK itu final dan mengikat, artinya langsung berlaku dan wajib dipatuhi semua pihak tanpa ada upaya hukum kelanjutan. Ini penting untuk menjaga kepastian hukum dan stabilitas konstitusi. Tapi di negara demokratis, masyarakat tetap boleh mengkritik putusan di MK. Bedanya kritik harus dilakukan secara argumentatif, proporsional, dan tidak menyerang kehormatan lembaga maupun hakimnya. Jadi putusan MK tetap dihormati, tapi ruang diskusi ilmiah dan kontrol publik tetap terbuka sebagai bagian dari demokrasi yang sehat. Oke, singkatnya putusan MK harus ditaati, tapi dikritik tetap boleh selama dilakukan secara etis dan bertanggung jawab. Konstitusi sebagai hukum dasar tentu harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh elemen. Kepatuhan terhadap konstitusi merupakan bentuk komitmen dan penghormatan terhadap hukum dasar. Pengabaian terhadap konstitusi akan merusak sendi bernegara, bahkan tatanan kehidupan bernegara dapat rusak dan menciptakan perpecahan yang bisa berujung pada runtuhnya peradaban suatu bangsa. Oleh karena itu, perkembangan tentang bagaimana pentingnya konstitusi dipatuhi dan ditegakkan menjadi fase berikutnya yang menarik untuk dipelajari. Kali ini saya akan jelaskan terkait materi yang ketiga, yaitu konsistensi penafsiran konstitusi oleh MK dalam putusan pengujian undang-undang. Konsistensi penafsiran konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi itu merujuk pada kesinambungan dan ketetapan pola pikir hakim dalam memberikan makna terhadap norma-norma undang-undang dasar atau UUD yang kita kenal, serta menguji sebuah undang-undang. Secara sederhananya yaitu konsistensi ini berarti jika MK telah menetapkan suatu tafsir atau sebuah pasal konstitusi dalam putusan terdahulu, maka tafsir tersebut idealnya dapat digunakan sebagai standar atau parameter dalam perkara-perkara selanjutnya yang memiliki isu serupa. Oke, lalu mengapa konsistensi itu penting? Ya, dalam praktik hukum, konsistensi ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan terutama bagi sistem hukum. Di antara salah satunya yaitu kepastian hukum. Jadi konsistensi ini memberikan kepastian hukum agar masyarakat dalam penyelenggaraan negara dapat memprediksi konsekuensi hukum dari suatu aturan. Tanpa konsistensi, hukum akan menjadi cair dan sulit dipahami karena tafsirnya berubah tanpa alasan yang kuat atau ambigu. Lalu yang kedua yaitu keadilan setara. Oke, jadi dari keadilan setara ini menjamin bahwasanya subjek hukum dalam situasi yang sama diperlakukan dengan standar penafsiran yang sama. Oke, yang ketiga yaitu legitimasi.
yaitu menjaga kewibawaan MK sebagai the sole interpreter of the Constitution, atau yang diartikan penafsir tunggal konstitusi. Jika putusan MK seringkali bertolak belakang satu sama lain atau inkonsisten, kepercayaan publik terhadap independensi dan integritas mahkamah bisa menurun. Baik, saya selanjutnya akan membahas tema 4 yang berjudul pengadil hukum atau penafsir moral konstitusi. Mahkamah Konstitusi disebut sebagai penjaga konstitusi, tapi pertanyaannya sederhana, apakah MK hanya mengadili hukum atau justru menafsirkan moral konstitusi? Ketika undang-undang lahir dalam kompromi politik, MK tidak cukup hanya membaca pasal dan titik. Inilah penafsiran bekerja, menentukan apakah hukum melindungi rakyat atau justru melegitimasi kekuasaan. Namun penafsiran tanpa batas berisiko mengubah hakim konstitusi menjadi membuat kebijakan terselubung. Dan MK bukan sekedar corong undang-undang dan bukan pula aktor politik bermoral. Ia harus bernafsir, namun tetap tunduk pada konstitusi, karena saat MK kehilangan batas, yang dipertaruhkan bukan satu putusan, melainkan legitimasi konstitusi itu sendiri. Tahukah sobat tentang Mahkamah Konstitusi, lembaga penjaga konstitusi Republik Indonesia? Mari kita bahas. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang independen, memiliki wewenang untuk mengadakan peradilan konstitusional di Indonesia. Lembaga ini berdiri sejajar dengan Mahkamah Agung dan memiliki peran penting dalam menjaga supremasi konstitusi di negara kita. Mahkamah Konstitusi memiliki 4 kewenangan utama. 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara. 3. Memutus pembubaran partai politik. 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Keputusan Mahkamah Konstitusi memiliki dampak signifikan terhadap lanskap hukum di Indonesia. Dengan kewenangan judicial review, Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa undang-undang yang ada tidak bertentangan dengan konstitusi yang pada gilirannya mendukung keberlanjutan demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Itulah gambaran mendalam tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini tidak hanya penting dalam sistem hukum kita, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Mahkamah Konstitusi adalah benteng terakhir hukum kita. Tapi benarkah MK hanya menjaga konstitusi atau sekarang justru sudah menjadi pembuat kebijakan yang menentukan arah politik bangsa? Secara aturan, MK bertugas membatalkan undang-undang yang melanggar UUD 1945. Namun, beberapa putusan memasuki wilayah politik praktis seperti mengubah usia jabatan dan mengatur prosedur teknis UUD. Pertanyaannya, apakah ini sebuah bentuk pelindungan hak rakyat? Ketukan palu MK menentukan masa depan negara. Menurutmu, apakah MK masih murni menjadi penjaga hukum atau sudah terlalu jauh mencampuri urusan politik?